Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan sementara Panitia Natal tahun 2020 dan Panitia Ibadah Buka Tahun 2021 sebagai berikut. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini.
Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita semua boleh menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk tahta ruang yang maha kudus. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita, setiap kehidupan kita. Biar kita boleh layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita sembah. Mari kita muliakan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, kasih setia, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali kita beribadah pada Minggu pagi ini. Mari kita akan persiapkan hati kita siapkan pendengaran kita untuk kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak saudara, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Mari satukan hati kita berdoa. Kami datang ya Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kesempatan yang indah kembali Tuhan anugerahkan pada kami. Kami kembali bisa beribadah di minggu pagi ini bersama-sama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang beribadah di gereja. Berkatilah pemberitaan firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, supaya itu dapat didengar dengan baik, diterima dengan baik, dan kami mau senantiasa memperbaiki diri untuk melakukan kehendak firman Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kiranya Allah yang tidak terbatas itu akan berbicara kepada setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu jatuh di tanah-tanah yang baik ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, segala bentuk pekerjaan setan yang mau mengganggu kami mendengar firman, kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan lagi bisa beribadah ya. Saudara-saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah online dan juga saudara-saudara yang ada di gereja dalam ibadah onsite bersama. Mari pagi ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan yang saya terima ketika membaca ayat-ayat yang sangat penting untuk kita pahami dalam hidup ini, bahwa kehidupan ini begitu singkat waktunya. Saya memberikan tema pada pagi ini adalah tentang jam kehidupan, ya. Jam kehidupan. Berbicara tentang jam atau berbicara tentang waktu, maka kita sedang berbicara tentang peluang. Berbicara tentang kesempatan, ya.
di mana kita tidak boleh menyia-nyiakan, melainkan kita harus mempergunakan jam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Ya, mari kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi ini. Dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama. Dalam tulisan ayat ini, penulis kitab ini berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Pagi hari ini ada ayat-ayat yang telah saya sampaikan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara-saudara. Ayat 1, ayat 11 sampai 14. Kita diingatkan kembali pikiran kita disadarkan lewat ayat-ayat firman ini. Dalam ayat yang pertama kita Pengkhotbah 3 berkata untuk segala sesuatu. Apapun itu, ya, ada masanya, ada waktunya. Di dunia ini, di bumi ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada kehidupan yang kekal, tapi semua akan berakhir pada waktunya. Ya. Oleh karena itu pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema jam kehidupan. Jarum jam itu terus berputar, saudara. Dia tidak pernah berhenti berputar, ya, dari detik ke menit, dari menit ke jam. Jam kehidupan itu terus berjalan. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihentikan. Maka kalau kita menyadari di dunia ini segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kita diingatkan agar kita menyadari itu sehingga kita benar-benar dapat mempergunakan waktu itu. Jam kehidupan itu dengan bijaksana. Sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Musa dalam doanya berkata kepada Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung, meneliti, ya, memperhatikan hari-hari kami. Berikan kami hati yang bijaksana sehingga kami dapat melakukan atau menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab suatu hari nanti kami akan mempertanggungjawabkan jam kehidupan yang Tuhan sudah beri selama kami ada di bumi ini dengan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat 11 yang kita baca, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah itu membuat segala sesuatu dalam ketepatan waktu, dalam ketepatan rencana, dalam ketepatan kehendak Tuhan itu sendiri. Dan manusia tidak akan pernah bisa menyelami dari sejak awal sampai akhir apa yang Allah lakukan atas hidup manusia. Tidak ada orang yang dapat memahami apa itu sebenarnya yang Allah inginkan dan Allah kerjakan atas hidup manusia. Hanya yang Allah kehendaki adalah ayat 12 begini. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka
dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Allah tahu, dikatakan ayat 12 bahwa tidak ada yang lebih baik daripada manusia itu daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya, apa yang diinginkan oleh manusia adalah kesukaan, kesenangan. Manusia mencari itu semua. Di dunia orang mencari rasa senang, rasa bahagia, sukacita dalam hidup mereka. Dan dikatakan aku tahu bahwa mereka, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu adalah pemberian Allah. Catat dan garis bawahi saudara. Apa yang saya dan saudara bisa nikmati dalam hidup ini, makan, minum, hidup senang, hidup bahagia, hidup penuh sukacita, itu semua adalah pemberian Allah. Oleh karena Allah yang telah memberikan semuanya itu, maka saya dan saudara harus menghargai setiap detik, menit, jam yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya sudah singgung dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Musa dalam doanya berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, kalau kita melihat kata bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini adalah cermat, teliti, pandai, tajam pikirannya. Ya, mari kita bijaksana menjalankan hari-hari dalam hidup kita. Ya, kita bijaksana mempergunakan kesempatan yang Allah beri dalam hidup kita. Karena dikatakan firman Tuhan, apapun yang bisa kita nikmati dalam hidup ini, semua itu adalah pemberian Allah. Semua itu adalah kemurahan Allah. Apa yang kita bisa lakukan kalau Allah tidak menyertai kita? Kalau Allah tidak mengaruniakan kesenangan, kebahagiaan, makan, minum, dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hargailah jam kehidupan yang masih Allah berikan. Jam kehidupan yang masih Allah percayakan untuk kita bisa nikmati sampai hari ini. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu takkan dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah. Apa yang sudah Allah berikan dari awal itu sudah ada, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Semua sudah ditetapkan Allah. Gak ada orang yang bisa menambah umur. Tidak ada juga orang yang bisa mengurangi umur atau usia manusia. Allah sudah menetapkan. Allah sudah membuat rancangan-rancangannya dalam hidup kita masing-masing sempurna. Tidak ada yang bisa menambah dan mengurangi apa yang sudah Allah rancangkan atas hidup kita. Apa maksud dari semua itu? Bahwa apa yang Allah sudah buat, apa yang Allah sudah tetapkan, tidak ada orang yang bisa menambah dan mengurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Ingat saudara, yang pegang hidup kita, yang pegang napas kita, yang pegang segala-galanya dalam hidup kita itu Tuhan. Maka manusia diajak hari ini untuk takut hanya kepada Tuhan. Karena sewaktu-waktu, kalau jam kehidupan kita sudah selesai, maka hak prerogatif Allah lah yang terjadi pada kita. Dan manusia tidak dapat menolak keputusan Allah. Walaupun itu terasa pahit dan berat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang harus kita ingat di sini adalah
selama kita masih dianugerahkan jam kehidupan oleh Tuhan, ada hal-hal yang tidak boleh kita abaikan dan kita sia-siakan dalam hidup ini. Ya, hidup ini ada karena Tuhan yang mengaruniakannya. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Karena ada ayat firman yang mengatakan, janganlah ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu. Hendaklah apa yang kita katakan itu mengandung berkat, menjadi kesaksian, membawa kekuatan bagi orang yang mendengar. Perkataan itu sama, saudara, dengan orang yang meniupkan kapas yang ringan ke udara atau bulu ya yang halus kita tiup dan kita terbangkan ke udara. Untuk kita meraihnya lagi itu sangat sulit. Ya, demikian juga dengan ucapan kita, perkataan kita yang kita ucapkan. Kalau kita sudah mengeluarkan itu, maka untuk kita mengembalikan itu, saudara, tidak mudah. Maka berhati-hatilah dalam perkataan dan ucapan kita. Ini jam kehidupan terus berjalan. Semua orang dikatakan akan mempertanggungjawabkan selama masa hidup yang Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Marilah jadilah berkat dalam setiap apapun yang kita ucapkan dan kita perkatakan dengan mulut kita atau dengan perkataan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan problematika ini. Manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Diminta oleh Tuhan. Untuk bijak dalam mengatur kehidupan singkat yang Tuhan berikan ini. Supaya dapat mengelola dengan sebaik mungkin. Kelolalah hidup kita, waktu kita, kesempatan kita dengan sebaik-baiknya. Kita adalah manusia mulia yang diciptakan Tuhan. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan buang kesempatan hidup untuk melakukan perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan kebaikan dan berkat dalam hidup kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan di atas yang sudah saya bacakan ini. Mengajak kita agar kita memperhatikan segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan jam kehidupan yang Tuhan beri ini untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hidup ini yang dikehendaki Tuhan adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Tadi saya sudah menyinggung beberapa kali dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati bijaksana. Bijaksana, cermat, teliti, ya pandai. Cermatilah keadaan waktu-waktu sekarang. Telitilah apa yang terjadi pada saat-saat ini. Sehingga kita tidak hidup semau kita sendiri. Tapi kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab surat Efesus 5 ayat 16. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16 berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 16 dan 17 berkata, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang dicatat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Allah melakukan ini, Allah berbuat ini supaya manusia takut akan Tuhan. Artinya supaya manusia berkomitmen hidup melakukan kehendak Tuhan. Banyak manusia hari-hari ini hidupnya semaunya sendiri.
hidupnya sesuka hatinya sendiri. Ya, apapun yang dikatakan, dikhotbahkan, disampaikan, itu tidak mengubah cara pandang dan cara pikir banyak orang. Padahal hidup ini, kesempatan ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan manusia mengalami kesenangan, sukacita, kebahagiaan? Karena Tuhan tahu bahwa itu yang dibutuhkan manusia dan Tuhan anugerahkan itu. Tuhan cukupkan semua. Tujuan Tuhan adalah supaya manusia takut akan Tuhan. Itu maksudnya. Artinya supaya manusia hidup melakukan kehendak Tuhan. Supaya manusia tidak menjadi orang-orang yang bodoh dan bebal hatinya. Sehingga tidak memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi kita. Umat manusia di tengah jam kehidupan yang terus berputar dan berjalan, saudara-saudara. Dikatakan ayat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini yang dikatakan bijaksanalah mengelola waktu, mengelola kesempatan, mengelola peluang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, selama masih kuat, anak-anak muda, kalian adalah orang-orang yang masih sangat produktif dalam hidupmu. Gunakan waktumu untuk mencapai cita-cita dan harapan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan buang-buang waktu masa mudamu untuk hal yang sia-sia. Karena itu tidak ada arti apa-apa dan tidak akan membawa kepada masa depan yang baik untuk hidup saudara. Kelola waktumu. Kamu adalah anak-anak muda yang masih produktif, yang masih dinamis hidupmu. Pergunakanlah setiap peluang dan kesempatan yang ada untuk menciptakan sesuatu yang berdaya guna, yang berkarya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Karena kalian adalah anak-anak muda yang akan diberkati masa depanmu ketika engkau juga mau bekerja sama dengan Tuhan, mempergunakan waktu-waktu dan jam-jam kehidupan yang Tuhan berikan untuk mencapai hari depan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cermati, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang sangat singkat ini, saudara. Apa yang kita harus perbuat dengan waktu yang sangat singkat. Jam kehidupan yang sangat singkat. Ya, karena dikatakan apapun itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan waktu yang ada ini yang masih diberikan Tuhan untuk kita jalani dalam dunia ini. Sebab ada saatnya nanti kesempatan ini akan segera ditutup Tuhan. Kesempatan ini akan segera Tuhan tidak izinkan lagi. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Ayat ini berbunyi demikian. Ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat ini jelas mengingatkan kita. Ya, sangat jelas apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Karena Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan saudara? Bukan besok. Bukan lusa. Hari ini. Kalau Allah berkenan, Allah akan mendengarkan. Kalau Allah akan menyelamatkan, maka Allah akan menolong. Maka sekaranglah saatnya. Jangan tunda waktu. Jangan buang-buang waktu. Mari kita lakukan. Jam kehidupan terus berputar. Tidak akan pernah terulang kembali. Saudara yang tua tidak akan kembali jadi muda. Orang yang muda berangsur-angsur akan menjadi tua. Karena jam kehidupan ini terus berputar. Maka janganlah kita sampai lupa diri. Lupa bahwa pemilik seluruh hidup manusia itu adalah Tuhan. Yang punya kuasa itu Tuhan. Yang mengendalikan alam semesta itu Tuhan. Yang mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini adalah Tuhan. Maka manusia ketika Tuhan masih berkenan mendengarkan doa kita, mendengarkan pujian kita, mendengarkan permohonan kita, mari saudara-saudara,
Gunakan waktu ini, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan di tengah jam kehidupan yang terus berputar ini? Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 55 ayat yang ke-6 saja saya bacakan, saudara. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-11. Apa yang harus saya dan saudara lakukan di tengah-tengah kesempatan yang singkat ini, ya waktu yang begitu sangat singkat ini, ayat ini berkata, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, yang pertama yang perlu saya dan saudara semua ingat, di tengah jam kehidupan yang terus berputar dan berjalan, singkat saudara, waktu ini cepat berlalu. Yang harus kita perhatikan saat sekarang ini adalah cari Tuhan. Dikatakan carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Tadi 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Maka ayat ini berkata, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Cari. Jangan terlena oleh kesibukan-kesibukan dunia. Jangan terlena dengan keadaan yang nyaman. Sekaranglah kesempatan kita. Inilah waktu perkenanan itu. Inilah hari penyelamatan itu. Jika Tuhan berkenan, Tuhan mendengarkan. Jika Tuhan menyelamatkan, dia akan menolong kita. Sebab dikatakan saudara-saudara, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekarang saudara. Bukan besok. Bukan lusa. Sekarang waktunya. Mari cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Karena jam kehidupan ini terus berputar. Seperti apa yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita, kata mari itu sebuah ajakan, himbauan, mari kita semakin giat, semakin menyala-nyala, semakin bergairah, cari Tuhan. Karena masih Tuhan berkenan untuk kita temui. Mana Tuhan masih berkenan untuk kita datang dan berseru kepada Tuhan. Ini yang pertama, ya, supaya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan. Di mana jam kehidupan terus berputar, kita akan sampai pada tiba waktu kita, maka semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir. Sebelum segala sesuatunya selesai dan berakhir. Mari kita pergunakanlah, kelola dengan bijaksana hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-7 dari Yesaya 55, saudara-saudara. Ayat yang ke-7 dari Yesaya 55 berkata begini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang kedua adalah kembali pada Tuhan.
bertobat. Jangan hidup ikuti hawa nafsu. Ya, kata kerjanya adalah bertobat itu adalah berubah pikiran. Ya, berubah pikiran sehubungan dengan apa tindakan atau tingkah laku kita. Ini yang dikatakan kembali pada Tuhan, bertobat. Jangan ikuti keinginan kita sendiri yang membawa kepada kebinasaan dan penyesalan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Di sini dikatakan bertobat. Dikatakan biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, mari kita kembali sama Tuhan. Tadi saya bilang kata kerja dari kembali atau bertobat adalah berubah pikiran. Sehubungan dengan tindakan-tindakan atau tingkah laku kita. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dikatakan nakam. Nakam itu dapat berarti menyesal. Ada perubahan pikiran. Perubahan dari cara dan gaya hidup kita. Contoh dalam Alkitab, Sakius. Dia menyesal. Dia bertobat ketika dia bertemu Tuhan. Dia tahu hidupnya yang lama adalah hidup yang tidak baik. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus datang ke rumahnya. Dia bertanya apa yang harus aku perbuat. Maka Lazarus pun mengalami, saudara, perubahan dari tindakannya, perubahan dari cara berpikirnya. Dia mengatakan, apa yang sudah aku peras, apa yang sudah aku ambil dari orang-orang yang ada, aku akan kembalikan kepada mereka, bahkan 4 kali lipat aku akan kembalikan. Ini yang dikatakan nakam, berubah. Ada tindakan hidup yang terus menerus diperbaiki. Ini yang kedua, selama jam kehidupan masih Tuhan percayakan. Mari kita berubah. Mari kita kembali. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Karena kesempatan itu sangat singkat sekali. Dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 berkata begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Keselamatan itu saudara, langkah-langkah untuk mencapai keselamatan itu satu saudara, percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah-langkah untuk mendapatkan keselamatan. Percaya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hidup kita bukan cuma cukup jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang ada pertobatan di dalamnya. Ini waktu kesempatan kita. Jangan lagi hidup kita dengan pikiran yang lama. Jangan hidup lagi dengan cara-cara hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dikatakan ayat-ayat ini, dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Selama kita mau datang sama Tuhan, memperbaiki apa yang salah, memperbaiki tindakan-tindakan yang tidak benar, dia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Masa lalu kita mungkin begitu rusak dan buruk, tapi jangan menoleh. Itu dijadikan pelajaran berharga dan kita jalani masa kini untuk menempuh masa yang akan datang. Hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, karena dikatakan ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mengapa saudara? Kita harus mempergunakan jam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman yang tertulis di dalam Alkitab ini akan digenapi. Tidak ada satu kata pun dari firman yang Yesus sudah sampaikan. Itu akan terlewati. Semua akan digenapi. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan jam kehidupan yang masih Tuhan beri. Penyesalan sudah terlambat saudara kalau kita sia-siakan waktu. Tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sekarang saatnya memperbaiki, mempersiapkan diri kita dengan terus memperhatikan apa yang sudah dinyatakan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Waktu tidak bisa terulang saudara.
Tadi saya katakan orang yang sudah tua tidak akan bisa kembali jadi muda. Orang muda berangsur-angsur akan jadi tua. Semua akan berjalan, berputar terus. Tidak akan kembali lagi saudara-saudara. Seperti yang diceritakan dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dalam cerita ini Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita untuk supaya bisa dipahami. 10 anak darah. Yang 5 pandai, yang 5 bodoh. Yang pandai ini dia punya pelita. Dia juga mempersiapkan minyak supaya sewaktu-waktu pelitanya padam, minyak sudah tersedia. Sampai nanti mempelai datang untuk menjemput mereka. Yang 5 ini bodoh. Punya pelita tapi tidak punya minyak. Saudara, ini menjadi sebuah gambaran tentang gereja. Karena berbicara tentang gadis, berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang mempelai Kristus, gereja Tuhan. Persiapkanlah diri kita. Kita bukan cuma cukup datang ke gereja, lalu kita punya data di gereja sebagai anggota gereja, atau kita punya agama yang jelas di status KTP kita. Bukan hanya itu. Yang Tuhan mau adalah jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Ada persiapan, kau punya pelita, siapkan minyakmu. Supaya ketika mempelai datang, waktu pelita kita hampir padam, minyak sudah siap untuk kita isikan di pelita itu. Agar pelita itu tetap bisa menyala. Saudara, hari-hari ini apakah pelitamu sudah hampir padam? Imanmu, keyakinanmu, semangatmu sudah hampir padam? Masih adakah minyak itu di dalam diri kita? Siapkan baik-baik. Kedatangan Yesus tidak ada seorang pun yang tahu. Maka itu pentingnya kita siapkan diri kita. Siapkan waktu-waktu kita. Kelolalah dengan bijaksana kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau nanti sudah semuanya datang, kita tidak akan pernah lagi bisa mengulang keadaan itu. Saya katakan tadi, penyesalan apapun tidak ada gunanya. Seperti 5 anak darah yang bodoh ini. Dikatakan Tuhan, Tuhan ya. Mereka berteriak. Gadis-gadis yang bodoh ini yang ketinggalan karena pintu sudah ditutup oleh sang mempelai pria. Ketika mereka pergi untuk membeli minyak, mempelai itu datang. Lalu gadis-gadis yang pandai ini dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang gadis-gadis yang bodoh ini dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi jawaban dari dalam balik pintu itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kita tidak tahu akan hari dan saat di mana Tuhan akan kembali. Mari jam kehidupan ini pergunakan dengan baik. Kelola dengan baik, kerjakan dengan baik apa yang harus kita kerjakan. Ada begitu banyak waktu dan kesempatan, 24 jam dalam sehari. Kita bekerja, kita beraktivitas. Jangan lupa saudara-saudara, Tuhan juga minta waktu kita untuk kita persembahkan bagi Dia. Jadi, karena kita sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Waktu kita lahir dan waktu kita mati itu pasti terjadi saudara-saudara. Kita sudah lahir dan tinggal kita menunggu waktu kita mati. Entah kapan itu akan datang pada kita. Satu hal yang saya ingatkan pagi ini adalah mari. Selagi jam ini masih ada untuk kita. Selagi waktu ini masih Tuhan berikan. Cari Tuhan. Selama Dia berkenan. Sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Kedua. Bertobatlah sungguh-sungguh. Berbaliklah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Ya, kalau kita merasakan bahwa hidup kita selama ini jauh dari Tuhan, kita merasakan selama ini hidup kita hanya lebih fokus kepada perkara-perkara duniawi, mari kita kembali. Tuhan ingin hidup kita kembali kepada Tuhan dan kita akan melihat, dikatakan firman Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan yang ketiga adalah, marilah kita terus menyadari firman yang tertulis ini, yang dicatat oleh Alkitab, akan digenapi. Karena firman akan digenapi, tidak ada satupun yang tidak akan terjadi. Sadarilah bahwa inilah kesempatan kita
untuk terus hidup di dalam kebenaran Allah, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 sebagai ayat yang terakhir dikatakan demikian, ayatnya yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari saudara, jangan terus hidup di dalam kehendak dan perbuatan-perbuatan daging kita. Mari kita belajar. Apa yang dikatakan Efesus pasal yang sudah kita baca tadi, pasal yang ke-5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini ada jahat. Usahakanlah kita mengerti kehendak Allah sebagai orang-orang yang telah dikasihinya dan orang-orang yang telah diselamatkannya. Amin firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kesempatan hidup yang masih Tuhan beri. Kita tidak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah pergunakanlah waktu yang ada ini dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan akan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik pagi ini. Kami sudah dengar firman Tuhan yang diberitakan kepada kami pada pagi ini. Supaya tidak ada satupun di antara kami yang menolak kebenaran ini. Sebab Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata, apa yang tercatat dalam firman Tuhan dan yang sudah difirmankan oleh Tuhan, semua akan digenapi. Karena firman Tuhan yang dicatat ini akan digenapi, maka betapa salehnya kami harus hidup. Ayat-ayat Alkitab yang sudah hamba-Mu bagikan, kiranya ini dapat menjadi berkat buat mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang beribadah baik di rumah maupun di gereja. Tuhan tolong, biarlah kami orang-orang yang benar terus hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang telah dibenarkan terus hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang telah dikuduskan terus hidup dalam kekudusan. Biar jam kehidupan yang Tuhan masih berikan ini dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama Tuhan, biar firman Allah mengubah kami. Membawa kami semakin memperbaiki diri kami dari hari ke hari. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan hidup ini bukan menurut kemauan kami sendiri. Tapi kami mau hidup menurut kehendak dan kemauannya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Tanamkanlah itu biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga firman Allah itu benar-benar dapat semakin mengubah dan memperbaharui hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur buat firman kebenaran yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba juga akan mengakhiri dan menutup rangkaian ibadah kami di dalam doa dan akan memohonkan berkat Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebelumnya hamba mohon berkat Tuhan dan hamba-Mu mintakan belas kasihan Tuhan untuk keberadaan negeri kami, bangsa kami Indonesia. Di tengah bencana-bencana yang terjadi, baik itu wabah penyakit maupun bencana-bencana alam dan segala macam bentuk musibah yang dialami oleh bangsa kami. Berikan kemampuan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada para menteri kabinet kerja yang ada. Agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana demi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik bagi generasi anak cucu kami ke depan. Berkati Indonesia dengan kedamaian, berkati Indonesia dengan ketenangan. Orang-orang yang coba mengacaukan negeri ini dengan berbagai macam cara, Tuhanlah yang akan bertindak atas Indonesia dan atas semua mereka yang ingin Tuhan memecah belahkan keberadaan negeri kami Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati rakyat Indonesia. Tuhan tolong juga segala macam penyakit yang sedang melanda Indonesia, khususnya virus corona, biar segera berakhir. Kami berdoa supaya vaksin untuk virus ini segera dapat bisa diproduksi dan dipasarkan, sehingga masyarakat dapat mempergunakan ini
supaya terhindar dari virus corona yang telah menyerang dan telah memakan banyak korban jiwa. Berkati para medis, para dokter, biarlah mereka juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan oleh Tuhan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di mana mereka harus berada di garda terdepan. Berkati juga aparat kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga untuk stabilitas keamanan di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah para aparat keamanan kami diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjaga situasi bangsa ini agar tidak ada orang-orang yang menyelusup masuk ke bangsa ini dan ingin mengacaukan serta memecah belahkan. Berikan kesehatan untuk mereka semua. Kami juga mendoakan untuk daerah kami, provinsi kami Nusa Tenggara Barat ya Tuhan. Kau juga berkati daerah ini, berkati gubernur kami, wakil gubernur dan seluruh jajaran aparat pemerintahan yang ada, agar dapat benar-benar membawa daerah kami ini menjadi daerah yang aman, daerah yang tenang, penuh dengan kedamaian. Masyarakat yang ada saling menghargai dan bertoleransi satu dengan yang lain. Kami mendoakan untuk kesejahteraan daerah kami cukup sandang pangan, sehingga seluruh masyarakat dapat tercukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati pilkada pemilihan wali kota yang akan dilaksanakan, supaya berjalan aman dan lancar. Siapapun yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kota Mataram, biar kiranya orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar memiliki pengabdian untuk mensejahterakan, untuk memimpin kota ini menjadi lebih baik lagi, supaya apa yang mereka lakukan itu berdampak bagi masyarakat khususnya yang ada di kota Mataram ini. Tuhan, hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPPS Bethlehem, dari mulai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada orang-orang tua. Tuhan berkati. Berkati kesehatan mereka, berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkati usaha, bisnis, dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Agar Tuhan yang membuatnya berhasil dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Yang terdampak pekerjaannya karena virus corona, Tuhan, Engkau akan menolong mereka sehingga mereka mendapatkan kembali lapangan pekerjaan yang baik ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami saat sekarang ini, agar mereka tidak lemah, agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak mencari pertolongan yang salah, tapi mereka tetap lari kepada Tuhan, sumber pertolongan yang sejati. Berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, walaupun mereka harus tetap mengikuti sekolah lewat online. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dengan baik ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kau memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan mereka. Berkati dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, kasih setia Tuhan yang akan terus memberikan mereka umur panjang. Sehingga mereka akan menikmati tangan kemurahan Tuhan ada di atas mereka. Tangan Tuhan juga akan menuntun mereka dan akan melindungi serta menjaga keluar masuk mereka. Berkat Tuhan tercurah bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami juga teringat untuk panitia Natal. Kami akan melaksanakan perayaan Natal nanti tanggal 25 dan ibadah tutup dan buka tahun pada tanggal 1 Januari. Berkatilah rencana acara ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Acara ini jadi berkat, jadi kekuatan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Semua yang telah melayani pada pagi ini juga Tuhan memberkati kami. Supaya kami tetap semangat untuk melayani. Tetap kami ingin memberikan hidup ini, waktu ini untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami dan kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan yang telah disediakan untuk diberikannya kepada kita. Pulanglah saudara, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Kiranya berkat Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya sekaliannya. Mulai saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmati dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kami sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.